Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maulan Romedang Grigi. Saya seorang pelajar dari sekolah SMK Negeri 7 Samarinda. Saya kelas 12 RPL 1. Oke, saya membuat video ini dengan tujuan untuk menceritakan kembali dari sebuah cerita rakyat yang disediakan oleh guru saya dalam pelajaran pengetahuan tradisional Kalimantan Timur yang diajarkan oleh Bu Paulin. Jadi cerita saya ini yang berjudul Putri Karang Melenu dan Naga Erau. Jadi ini adalah cerita rangkuman dalam bentuk versi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Jadi ceritanya begini. Di zaman dahulu ada sepasang suami istri yang tinggal di sebuah kampung yang bernama Kampung Melati. Jadi sepasang suami istri ini adalah seorang kepala kampung dan istrinya ini bernama Babu Jarina. Jadi mereka ini sudah tua, dan mereka ini sangat menginginkan yang namanya seorang anak untuk meneruskan keturunannya. Jadi singkat cerita, saking inginnya memiliki seorang anak, mereka berdua itu sambil memohon kepada dewa pada saat itu. Jadi suatu hari itu di mana ada cuaca yang sangat buruk, di mana 7 hari 7 malam itu di kampung itu terkena hujan yang sangat lebat dan petir yang sangat mencekam. Di kampung itu tidak ada warga di kampung itu yang berani untuk keluar. Jadi sepasang suami istri tadi itu memberanikan untuk mengambil kasau di atap rumahnya untuk dijadikan kayu bakar. Saat suaminya membelah kayu tersebut, dia terkejut karena melihat seekor ulat yang berada di dalam kayu tersebut. Ketika suami tersebut melihat ulat tersebut, itu seperti minta dikasihani, dan juga ingin seperti minta dipelihara. Jadi karena setelah melihat ulat itu, beliau memutuskan untuk merawatnya. Singkat cerita, setelah diangkat ulat itu dari kayu tersebut, seketika cuaca tersebut tiba-tiba menjadi terang benderang seperti tidak ada badai seperti sebelumnya. Tentu saja warga lain pun menjadi kaget dan seketika berterima kasih walaupun tidak tahu apa yang terjadi, kenapa dan mengapa badai tersebut tiba-tiba berhenti. Setelah itu beberapa waktu kemudian, setelah sepasang suami istri itu memelihara ulat tersebut, tidak tahu mengapa ulat tersebut membesar menjadi seperti naga. Dan pada suatu malam, suami istri tersebut mendapatkan sebuah mimpi bahwa dia bertemu sebuah putri yang sangat cantik dan mengatakan sesuatu pada sang suami. Dia mengatakan bahwa walaupun dirinya sudah tumbuh sangat besar dan menjadi sangat besar dan menakutkan bagi desa ini, mohon jangan takut kepada Ananda. Dan dia meminta sebuah tangga
untuk dapat meluncur ke bawah begitu. Setelah dia mendapatkan mimpi tersebut, di pagi hari dia langsung membuat apa yang diminta oleh putri tersebut pada mimpinya. Dan setelah membuatkan tangga tersebut, naga tadi pun menuruni tangga tersebut dan mengatakan sesuatu kepada sepasang suami istri tersebut, yang mana naga itu berkata seperti demikian: ayah dan bunda, jangan takut kepada Ananda. Jika Ananda menuruni tangga ini, maka ikutilah Ananda kemana Ananda ini merayap. Setelah itu dia juga meminta agar ayahnya membakar wijen hitam serta ditaburi tubuhnya dengan beras kuning. Dan jika dia merayap ke sungai dan telah masuk ke dalam air, maka iringilah buih yang muncul di permukaan sungai tersebut. Dan naga pun merayap kemana yang ia sebutkan tadi. Setelah naga tersebut sampai, dia pun berenang berturut-turut 7 kali ke hulu dan 7 kali ke tepian, dan kemudian berenang ke tepian batu 3 kali ke kiri dan 3 kali ke kanan. Di saat yang sama, setelah naga tersebut menyelam, timbullah angin topan yang dahsyat, air bergelombang, hujan, guntur, dan petir bersahut-sahutan. Perahu yang ditumpangi petinggi pun didayung ke tepian. Kemudian seketika keadaan menjadi tenang kembali. Suami dan istri tersebut memperhatikan permukaan sungai Mahakam, mencari-cari di mana sang naga berada. Tiba-tiba mereka melihat permukaan sungai Mahakam dipenuhi dengan buih pelangi, menumpukan warninya ke tempat buih yang meninggi di permukaan air tersebut. Mereka pun mendekati gelombang buih tersebut dan menemukan seorang bayi perempuan sedang terbaring di dalam sebuah gong. Gong itu kemudian meninggi dan tampaklah naga yang menghilang tadi sedang menjunjung gong tersebut. Semakin tinggi gong dan naga tadi naik ke atas permukaan air, nampaklah oleh mereka binatang aneh sedang menjunjung sang naga dan gong tersebut. Petinggi dan suami dan istri tersebut ketakutan melihat kemunculan binatang aneh tersebut. Dan yang tak lain dan tak bukan itu adalah lembu swana. Dengan segera suami itu istri tersebut mendayung perahunya ke tepian batu. Tak lama kemudian lembu swana dan sang naga tenggelam di dalam sungai.
hingga akhirnya yang tinggal hanyalah gong yang berisi bayi perempuan tersebut. Gong dan bayi tersebut diambil oleh suami istri tersebut, lalu dibawanya pulang. Suami istri tersebut sangat bahagia karena telah memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik. Bayi itu dipelihara oleh mereka, dan sesuai dengan mimpi yang ditunjukkan kepada mereka, bayi itu diberi nama Putri Karang Melenu. Bayi perempuan inilah kelak akan menjadi istri Raja Kutai Kartanegara yang pertama, yang bernama Aji Batara Agung Dewa Sakti. Sekian dari cerita saya. Apabila ada salah kata atau segagap, mohon dimaafkan. Pesan moral yang saya dapatkan di sini, seburuk-buruk apapun situasi yang kita dapatkan, mohon ada baiknya jangan berburuk perilaku terhadap makhluk hidup lainnya. Dan inti cerita ini yaitu bayi perempuan ini diutus oleh Yang Maha Kuasa agar menjadi permaisuri dari Raja Kutai Kartanegara yang pertama. Itu saja. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih.